Yang pertama adalah bikat birizki, menetapkan rezekinya hadirin. Jadi usia kandungan kita masih 4 bulan, ya, kita masih berupa orok dalam kandungan ibu kita, sudah dijamin rezeki kita oleh Allah, nggak nambah nggak kurang, ya. Makanya yang yakin sama jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah kok nggak yakin, ini kan aneh hadirin. Dijamin sama Allah kok nggak yakin, itu loh, kan aneh hadirin. Saya ngasih utang panjenengan, misal 100 juta, saya minta jaminan, jenengan mau utang 100 juta, apa jaminannya? Oh, sertifikat rumah misalkan. Saya yakin. Lah mosok dijamin sama Allah kok saya nggak yakin? Ketika orang manusia utang uang kepada saya 100 juta, dikasih jaminan sertifikat rumah, saya bisa yakin. Lah mosok dijamin sama Allah saya nggak yakin hadirin? Apa ini? Dijamin manusia yakin, dijamin Allah nggak yakin hadirin. Pernah diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau duduk di depan rumah sama Sayyidina Hasan putranya, nggak lama lewat pengemis minta sedekah. Sayyidina Ali bilang kepada Sayyidina Hasan, Hasan bilang sama Umi di dalam, uang 6 dirham yang tadi saya berikan kepada Umi, saya minta 1 dirham, Abah minta cuma 1 dirham. Oh iya Abah, Umi, Abah minta 1 dirham dari uang 6 dirham yang sudah diberikan Abah kepada Umi. Duh, buat apa? Ada pengemis, Abah mau sedekah. Bilang Hasan, ini uang 6 dirham cuman cukup buat belanja kita berempat, buat makan kita berempat, Abah, Umi, kamu, Husin adikmu. Mepet. Kalau dikurangi 1 dirham, sisa 5 dirham tambah mepet, nggak cukup nanti. Oh ya Mi, disampaikanlah kepada Sayyidina Ali. Apa Sayyidina Ali bilang? Bilang ya sama Umi Hasan, nggak pantas orang itu mengaku sempurna imannya sampai pada bahwa dia lebih yakin kepada apa yang ada dalam kuasanya Allah daripada apa yang dalam genggamannya. Kita nih belum sempurna imannya kita, kecuali kalau kita lebih yakin kepada apa yang ada dalam kuasanya Allah daripada apa yang kita miliki. Kalau gitu Abah nggak jadi minta 1 dirham, 6 dirham semuanya Abah minta. Disampaikan kepada Siti Fatimah, kemudian diberikan hadirin 6 dirham tadi itu, diberikan kepada pengemisnya. Dah pulang, pengemisnya pulang. Nggak lama ada orang dagang onta, ditanya, dijual Pak ontanya? Kata Sayyidina Ali, oh iya dijual. Harga berapa? Ya 140 dirham lah. Ya wis, saya beli ya, cuman utang, seminggu saya bayar. Oh siap. Dah, diikat sama Sayyidina Ali onta itu di depan rumahnya. Nggak lama lewat saudagar orang kaya. Ali, nggak pernah kelihatan sebelumnya onta ini. Dijual ontanya? Iya. Dijual berapa? 200 dirham. 200 dirham. Deal, jadi dibayar kontan hadirin. Sayyidina Ali langsung bayar kepada penjual onta yang pertama. Kita nih hadirin kalau utang sama orang, janji seminggu sebulan, kok sebelum seminggu, sebelum jatuh tempo sudah ada uangnya, bayar hadirin. Saya janji seminggu kok Beb, ya engko lah, apa jari seminggu kas. Lho lek ono duit gak ono, akhirnya bingung karepe dhewe. Kalau ada itu bayar. Gitu. Mbok maneh lek wong janti hadirin. Janji seminggu 7 tahun kadang-kadang hadirin. Sampai sing ngutangi wegah katene. Nagih. Ya. Nggih napa mboten, Bu? Wonten tiyang Ibu? Dijawab wonten Ibu. Bahaya. Jelas ya, dibayar sama Sayyidina Ali. Dibayar. Berarti untung berapa Sayyidina Ali? 60. Untung berapa? Assalamualaikum. Iki biasanya urusan duit paling cepet jenengan iki kok rada loading iki apa iki? Bingung nyoblos apa meneh? Ya Allah, biasanya urusan duit cepet biasanya koneknya. Sisa untung berapa? 60 dirham. Pulang
diberikan. Hasan, nih 6 dirham diganti 60 dirham. 6 dirham diganti oleh Allah kontan, cash 60 dirham. Bilang sama Umi, nggak nunggu besok, hari ini juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yakin hadirin, yakin. Begitu menungso kadang-kadang dijamin menungso percaya, dijamin Gusti Pangeran nggak percaya. Imane nang menungso apa imane nang Gusti Pangeran? Gitu hadirin. Yang kedua, ajal. Malaikat, setelah kamu catat tentang rezekinya dia seumur hidup sekian miliar misalkan, sekarang catat tentang ajalnya dia 30 tahun, 30 hari, 30 minggu, 60, 70, 100, 108. Catat ya, catat. Ajal hadirin. Pernah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semerap Nabi Ibrahim jenengan. Semerap, Bu, jenengan semerap, Bu. Oh, nggih, mboten nate kepanggih, Bu, nggih. Nggih, purun kepanggih, Bu. Bu, jenengan purun kepanggih Nabi Ibrahim napa mboten? Purun. Sakniki nggih. Kula nggih purun, Bu, tapi insyaallah mangke mawon lah. Ya, lek kepanggih sakniki berarti bablas kula, Bu. Nabi Ibrahim hadirin. Nabi Ibrahim. Kedatangan satu anak muda. Nabi Ibrahim, ngapunten kula badhe nikah. Tanggal sekian jam 10. Nyuwun tolong jenengan rawuh. Kula butuh donga panjenengan. Oh, siap. Nggih, insyaallah kula rawuh. Udah, pulang ini anak muda, datang malaikat maut. Loh, lapa malaikat? Sowan napa nyabut nyawaku? Gak mek sowan. Oh ya wis, tenang. Mau apa? Tadi ada anak muda datang kepada Anda. Ngapain? Ngundang. Ngundang apa? Nikah. Kapan? Tanggal sekian jam 10 pagi. Oh, mati sadurunge rabi ku Ibrahim. Mati sadurunge Bu, sadurunge rabi. Ya. Aku mati sebelum menikah. Pikirnya Nabi Ibrahim, oh ya wis lah, dikapakno maneh. Malaikat maut gedabrus kan nggak mungkin hadirin ya. Sok tahu itu kan nggak mungkin hadirin. Iya. Terus apa ya, bohong itu kan nggak mungkin. Ya sudah, ini kabar dari malaikat maut kepada Nabi Ibrahim bahwa satu umatnya itu nggak sampai umurnya kepada pernikahannya. Oh, ya sudah, sampai pada tanggal yang ditentukan hadirin, kok nggak ada woro-woro dari masjid apa ini namanya, Nurul Huda. Kok nggak ada woro-woro dari masjid Nurul Huda ini ya? Kan biasanya begitu ya, kalau ada woro-woro, kalau ada orang meninggal kan woro-woro, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Cuman nggak boleh hadirin ya, kita pakai inventaris masjid yang statusnya wakaf untuk dijadikan woro-woro, kecuali kalau sholat jenazahnya di sini nggak apa-apa. Tapi kalau sholat jenazahnya di tempat lain, pakai alatnya masjid nggak boleh. Karena statusnya wakaf. Lain kalau saya menghadiahkan son karpet kepada Masjid Nurul Huda, menghadiahkan. Ada orang, ngapunten Pak, kula nggak ada hajatan, kula pinjem nopo karpete. Boleh hadirin, tapi nyewa, gak oleh gratis. Nyewa dengan harga normal, harga standar, gak oleh dimurah-murah no. Ini kalau hadiah. Kalau saya pinjami, saya punya karpet 10 roll misalnya, saya pinjamkan kepada Masjid Nurul Huda. Ada orang yang mau minjem karpetnya, mau minjem sonnya misalnya, gimana? Harus izin sama saya, nggak boleh izin kepada takmir tok, harus izin kepada saya. Kenapa? Saya minjami, berarti miliknya saya, bukan miliknya masjid itu. Yang nggak boleh sama sekali itu adalah apa? Kalau statusnya wakaf. Saya wakaf karpet, saya wakaf son, dipakai inventaris wakaf masjid ini untuk sesuatu yang nggak ada maslahat yang kembali ke masjid. Woro-woro tapi sholat jenazahnya nggak di masjid. Apa maslahat yang kembali ke masjid hadirin?
Apa masalah yang kembali ke masjid? Enggak boleh hadirin. Ini hukum lama ini. Loh, kok tas seru aku, Beb? Lah tas ngaji. Mana ada kenyang dulu baru makan hadirin? Ya enggak ada. Kalau kita ngajinya dari dulu-dulu ya dari dulu kita tahu. Kalau ngajinya baru sekarang ya baru kita tahu. Enggak boleh hadirin. Kadang-kadang ngapunten saya sering undangan ada panggung. Karpetnya dari karpet masjid hadirin yang warna merah hijau itu yang normal, yang umum, yang pasaran ya. Kalau ini insya Allah mikir jenengan mau dipakai di atas panggung ya rotok larang iki soalnya. Tapi yang merah-merah itu loh, yang kalau dipakai 5 tahun sudah berubuti. Saya bingung naik ke panggung loh. Ngapunten Pak, niki karpete sinten? Wah, anu Beb, masjid fulan atau musola niki. Loh, niki nopo statusnya? Nek wakaf mboten angsal Pak jenengan damel alas di panggung ini untuk kiai, untuk habaib, untuk tamu-tamu. Enggak boleh. Apa masalah yang kembali ke masjid? Kalau statusnya wakaf. Tapi kalau ini hadiah dari orang, boleh tapi disewakan. Harga normal. Jok dimurah-murah no. Tapi kalau ini dipinjemi orang kepada masjid tersebut, ya berarti yang panitia harus izin kepada yang punya, bukan izin kepada takmir. Karena takmir juga minjem ini, dipinjem itu, nggak ikut memiliki, nggak punya hak. Gitu hadirin. Jelas nih ya. Ini penting ini penting. Sengaja saya sisipi urusan-urusan fikih ini biar kita ini paham gitu loh. Jangan sampai kita ini meneruskan sesuatu yang salah kaprah. Salah ya salah, trimon. Iya. Jangan perkara gak enak. Nah, kembali ke cerita Nabi Ibrahim tadi itu hadirin. Udah, subhanallah, sampai pada hari yang ditentukan dan jam yang ditentukan, misal jam 10, datang Nabi Ibrahim ke rumahnya fulan, urip hadirin arek nom mau. Loh, jarin malaikat mau mati saat durungi rabi lah kok si urip. Sampai akad, tahu nggak? Sampai beranak pinak 30 tahun baru meninggal itu anak. 3 tahun baru sedo. Ketemu malaikat maut, langsung cekel sik malaikat dawuh Nabi Ibrahim, sik aku duwe urusan ambek awakmu. Kon lali aku gak lali. Napa Nabi Ibrahim? Kon tahu ngomong arek enom iki mati sadurunge rabi. Iku 30 tahun sing kepungkur. Iku wis 30 tahun kok sik urip, rabi duwe anak baru mati saiki. Ayo. Tekon ndi kon ngomong arek iki bakal mati sadurunge rabi Nabi Ibrahim. Tekon ndi? Lho kok Gusti Pangeran. Cuman begini loh Nabi Ibrahim. Ketika dia keluar dari rumah panjenengan, saking bungai, saking senengi, ngundang jenengan sanggup. Kepanggih anak kecil. Iya. Lewat anak kecil dikasih uang, saking senengi, syukur gitu loh. Wah, alhamdulillah ngundang Nabi Ibrahim kok ya iso rawuh Nabi Ibrahim, alhamdulillah. Lewat anak kecil langsung spontan dia kasih uang 10 dirham. 10 dirham. Nah, kula tirosi malaikat ditimbali Gusti Pangeran. Malaikat itu anak muda sudah sedekah 10 dirham. Setiap dirham 3 tahun ya. Berarti kalau 10 dirham 30 tahun. Dawakno umure. Lho Beb, umur itu bisa panjang gara-gara sedekah misalnya. Bakti sama orang tua, silaturahmi dan seterusnya. Ada khilaf. Apakah yang panjang itu adalah angkanya? Seperti anak muda tadi itu. Ya. Mestinya mati nom, gak sido mati nom. Ataukah yang panjang itu nilainya? Umurnya pancet. Tapi gara-gara sedekah, silaturahmi, bakti nang wong tua, nilainya yang tambah. Umurnya mungkin 60-70 tahun, tapi seperti dia umurnya 600-700 tahun pahalanya. Atau bahkan 6.000-7.000 tahun pahalanya. Nah, khilaf di antara ulama. Pernah juga hadirin. Pernah juga di zaman Nabi Sulaiman. Ketika beliau ngajar seperti ini hadirin kepada kaumnya, umatnya, tahu-tahu ada satu orang duduk di sebelah Nabi Sulaiman. Jejeri Nabi Sulaiman. Ini orang nggak ngapa-ngapain di majelisnya Nabi Sulaiman kecuali mendelii setunggal tiang. Ada satu orang dipendelii mulai awal sampai selesai majelis. Udah selesai majelis, Fatihah, pulang nih malaikat. Yang dipendeli itu marani Nabi Sulaiman. Sinten niku wau Nabi Sulaiman? Sopo? Yang ada di sebelahnya jenengan. Lho apa? Mosok kate dibocorno iki malaikat maut kan enggak mungkin. Kenapa?
Enggak, mulai datang sampai selesai. Enggak ada yang dilihat, enggak ada yang dipelototin kecuali saya. Saya takut Nabi Sulaiman, rumah saya jauh. Terus, dak tolong Nabi Sulaiman, jenengan kan punya kendaraan angin. Wali Sulaiman ar-rihu huduwaha syahru wa rawahuha syahr. Punya kendaraan angin. Saya takut kalau jalan sebagaimana saya berangkat, pulangnya jalan, berangkat jalan, pulang jalan. Saya khawatir dicegat tengah jalan sama orang tadi itu. Minta tolong dinterno angin. Oh ya wis, dinterken angin. Enggak lama malaikat maut itu balik. Yang tadi datang dalam keadaan wajahnya tegang, sekarang datang dalam keadaan wajahnya sumringah, kayak wong lega. Yeah. Kayak jenengan lek kebelet lho, Bu. Golek toilet gak nemuan tewegang jenengan. Mari langsung lega jenengan. Ini juga begitu. Tanya Nabi Sulaiman, "Mang, tegang saiki kok ketok seneng ini malaikat?" Gimana enggak lega aku Sulaiman? Aku datang ke sini karena ada satu di antara umatmu itu rumahnya jauh dari sini. Tapi dalam catatan Lauhul Mahfuz yang ditakdirkan oleh Allah, dia meninggal di rumah pada jam sekian. Ini kalau dia jalan sebagaimana dia berangkat, pulangnya juga jalan, enggak nutut nyampe rumah. Padahal dalam Lauhul Mahfuz dia matinya di rumah. Pertanyaan saya, apakah dia meninggal di rumah tapi waktunya bakal mundur dari waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, waktu umurnya ajalnya, ataukah dia meninggal di jalan tepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah, tapi kan tempatnya dia mestinya matinya di rumah. Kalau dia sesuai dengan waktunya mati tengah jalan. Nah, aku datang ngelihati dia sambil mikir, mati ndek endi arek iki? Matimu ndek endi? Jadi saya mendelik iki opo iki? Subhanallah. Kok dia gara-gara saya pelototin, saya nggak niat nakut-nakuti, cuman ya dia aja yang takut-takut sendiri. Pulang naik angin, persis tempatnya, waktunya persis. Paham nih? Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, walaupun dalam bunker, dalam ruang bawah tanah yang terbuat dari baja, ya, maka kematian itu akan menghampirimu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya, kematian itu tetap akan menghampirinya. Enggak bisa. Kematian itu seperti bayangan, hadirin. Ajal itu seperti bayangan. Sebagaimana kita tidak bisa berpisah dari bayangannya kita sendiri, kita tidak bisa memisahkan diri dan melarikan diri dari ajalnya kita sendiri. Rezeki, ajal. Apa yang ketiga? Amal. Yang ketiga adalah amal. Jadi amalnya kita ini hadirin, taatnya kita, maksiatnya kita, itu sudah ditakdir oleh Allah. Termasuk kita kumpul sekarang begini ini, itu sudah ditentukan oleh Allah. Mau taatnya kita, mau maksiatnya kita. Jadi kemaksiatan itu ya juga takdirnya Allah hadirin. Cuman ya jangan kita ini kalau maksiat dinisbatkan langsung kepada Allah. Contoh, wonten setunggal tiang maksiat. Lho Cak, lapo sampean maksiat Cak? Ya mbuh takon ana Gusti Pangeran. Seolah-olah nyalahkan Allah. Memang betul hadirin, maksiat itu takdirnya Allah itu betul. Tapi kan nggak sopan menisbatkan kemaksiatan kepada Allah. Loh kita ini kan bukan seperti kapas, digawa angin ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul, nggak punya kemampuan untuk nyetir awake dhewe. Enggak, kapas nggak mampu untuk nyetir dirinya sendiri, tapi kalau kita ini mampu untuk nyetir dirinya sendiri. Matanya kita, mulutnya kita, semuanya. Mau kita pakai untuk taat kita mampu, mau kita pakai untuk maksiat kita juga mampu. Kalau kapas kan nggak bisa, nggak punya hak pilih. Anginnya ngalor tapi kapasnya ngidul, nggak mungkin, nggak bisa. Kita punya hak ikhtiar namanya. Kalau dalam ilmu tauhid punya hak ikhtiar. Memang betul kapan kita maksiat itu takdirnya Allah, tapi ya jangan dinisbatkan langsung kepada Allah. Ini nggak benar. Sama seperti saya mau tanya, yang menciptakan babi siapa hadirin?
Allah. Tapi pantas enggak kira-kira, duh Gusti, dalam doanya kita nih ya Allah, wahai Tuhan yang menciptakan babi. Pantas enggak kira-kira kita doa seperti itu hadirin? Enggak pantas. Walaupun betul, cuman rodok ngenyek. Kok modelnya kok ngilokno ngono lho. Ya enggak betul hadirin. Ya, makanya kata Imam Haddad, kita ini kalau taat opsional. Kalau kita lihat kapan kita taatnya, lihat awalnya yaitu hidayah dari Allah, maka kita akan anggap nilai ibadahnya kita ini kecil. Misal jenengan dilem kali tiang, wow hebat panjenengan, amalnya begini, amalnya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh hebat ya jenengan ya, sholat 5 waktu istiqomah, nggak pernah putus bertahun-tahun. Ini hidayah dari Allah. Nah, kalau kita taat melihat awalnya yaitu hidayah dari Allah, kita akan merasa amal kita ini sepele hadirin. Dan amal yang kita sepelekan akan bernilai besar di mata Allah. Beda sama dosa, dosa yang kita anggap sepele jadi besar. Tapi kalau dosa itu kita anggap besar, ngawur aku, keliru aku, dosa aku, ya opo aku, ngawur, akan bernilai kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita pilih kapan kita taat beribadah kepada akhirnya, apa itu surga, sehingga kita selalu termotivasi untuk beramal hadirin. Kenapa? Misal yang hadir pengajian dapat uang 50.000. Pripun? Kebek napa mboten niki masjid? Kebek hadirin. Iya, lantai 2 penuh hadirin. Digedhekno maneh ya kebek maneh, di tingkat maneh ya kebek maneh hadirin. 50.000 tok ae padahal. Lah Gusti pengen janjeni surga. Kok gak ono sing arep lah aneh hadirin. 50.000 ae. Rebutan. 50.000 tok. Surga. Katanya sih iman ya, katanya iman. Cuman kadang-kadang yo 50.000 kontan, Beb. Surga sik kapan? Coba surga saiki yo kebok, Beb. Gelem aku. Ngene iki lho lek menungso dadi Tuhan yo ngene iki hadirin. Enggak apa-apa. Jenengan minta surganya sekarang, pahalanya sekarang, nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan maksiat, musibahnya sekarang ya. Loh, ya cok Beb, lek taat Beb, aku Beb, sedekah misalnya 7.000. Ya apa carane aku mulai Beb buka bantal ono 700.000 Beb. Wah, semangat aku sedekah Beb. Loh lah ya, kalau jenengan maksiat, ya musibahnya langsung juga. Ya ojo Beb, lah ini manusia berlagak jadi Tuhan ya begini nih hadirin. Lek kapan dek apik kepingin entuk ganjarannya kontan, tapi lek dek kapan maksiat nggak kepingin musibahnya kontan. Ini kan ngatur Tuhan. Kita ini diatur, bukan ngatur Tuhan hadirin. Yeah. Jangan kita ini jadi manusia yang berlagak seperti Tuhan. Nah, kembalikan kepada surga. Tapi kalau kita maksiat nggak punya 2 pilihan, cuman punya 1 pilihan. Apa 1 pilihan itu? Lihat akhirnya, jangan lihat awalnya. Kita kalau maksiat, jangan lihat ini kan takdirnya Allah, ini kan maunya Allah. Kok tanya saya, kok salahkan saya? Tanya sama Allah. Kalau mau salahkan saya, salahkan Allah juga dong. Loh, jangan. Cukup lihat akhirnya. Apa kemaksiatan akhir dari kemaksiatan? Neraka. Sehingga kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul haq urida bihal batil. Memang kalimatnya benar, saya maksiat ini ya karena takdirnya Allah, tapi tendensius. Dari kalimat yang benar itu maksudnya tapi keliru. Maksudnya tapi keliru, nyalahkan Allah. Oh, lapo sampean maksiat cak? Ya mbo takokno Gusti Pangeran. Lah lapo gampangno aku maksiat? Coba aku digampangno taat aku. Loh, ini kalimatnya benar. Cuman dek kuping rodok panas hadirin. Sama seperti ya Allah wahai Tuhan yang menciptakan babi. Ini kan di kuping ini ya apa sih hari ini Rabbi? Dungo tapi kok menisbatkan Allah kepada penciptanya babi. Walaupun benar cuman gak pas. Gitu. Terakhir, selain amal, nasibnya kita nanti di akhirat mulai dari umur 4 bulan sudah dipastikan oleh Allah, surga atau nerakanya. Tidak ada manusia yang lahir di muka bumi kecuali sudah dari dulu pasti surga pun neraka. Makanya para sahabat tanya, kalau begitu ya Rasulullah, ya kami nggak usah amal aja, tawakal aja sama takdirnya Allah. Nanti kami amal ternyata masuk neraka. Lah mending ke amal roro mlebu surga.
Ya namanya manusia kan nggak mau rugi hadirin. Kadung amal ngeletek mlebu neraka. Lah apa lah malik ngono. Maka kata Rasulullah, ya jangan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan tetap beramal. Kenapa? Nasib kita nanti di akhirat itu kelihatan tanda-tandanya di dunia. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, iktikaf dari maghrib sampai isya, hadir pengajian. Kira-kira ini ciri-cirinya ahli surga apa ahli neraka hadirin? Surga apa neraka? Surga. Jadi kita perkuat saja alamat-alamatnya, tanda-tandanya, indikator-indikator kita perkuat. Tapi kalau mau kelakon kabeh, gak subuh, gak zuhur, gak asar, gak maghrib, gak isya. Oh, kalau maksiat gak kenal waktu sudah. Nah, ini ciri-cirinya ahli neraka. Tetap beramal, nggak akan beda jauh kok. Amalnya kita di dunia dengan nasibnya kita nanti di akhir. Secara umum begitu hadirin. Cuman jangan mentang-mentang kita ini ahli sholat berjamaah, ahli majelis, ahli zikir. Oh, surga aku surga. Jangan. Kenapa? Dawuh Kanjeng Nabi, ada kalanya manusia itu beramal seumur hidupnya sebagaimana amalnya ahli surga. Hatta mayakun bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai enggak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali sehasta. Sehasta itu mulai dari siku sampai jari. Dekat dengan surga, mati surgawis. Fayasbiku alaihil kitab. Cuman dia keduluan oleh Lauhul Mahfud. Keduluan oleh takdirnya Allah. Di akhir umurnya dia beramal sebagaimana amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha su'ul khotimah, masuk neraka padahal seumur hidupnya taat. Beb, aku ngene ya tahu, ngono ya tahu, Beb. Salat berjamaah, haji, khatam Quran. Oh, iya. Tapi ingat loh, masih ada ancaman. Ada yang tetap perlu kita khawatirkan, apa? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Contoh hadirin. Iya. Kalau ada orang misalkan lompat dari sini ke bawah, kira-kira selamat secara umum ya, dari atas ke bawah sini, secara umum selamat apa mati hadirin? Si akeh selamat deh, sidik gitu ya, sidik gini. Tapi jangan dicoba, iya contoh coba sih Beb, tak cobaan sih selamat atau mati ya, ya nggak usah hadirin. Oh dari sini Beb, yo akeh selamat deh Beb, cuman ya paling tangan nih, bu sikile. Tapi kalau mati enggak sih, masih di sini kok. Tapi ada saja, yono ae kadang-kadang hadirin, loncat dari tempat yang seharusnya selamat, ya mati. Itu gambarannya. Amalnya ahli surga ketika hidup di dunia, insya Allah ahli swarga. Tapi hati-hati, masih tetap ada ancaman resiko. Apa itu? Su'ul khotimah ya. Nah, sehingga kita tetap aja istiqomah beramal. Ojo disi kersos, amalku akeh gak mlebu surga ya apa. Wah amalku akeh. Lek kudu aku sing mlebu surga ya sapa maneh ta? Lho ya apa sih? Lah surga diciptakan apa cuma buat kamu? Sebaliknya kalau ada orang maksiat, jangan putus asa, ojo cili ati. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Tetap ada harapan. Kenapa? Kata Nabi, seumur hidup ada seorang manusia itu maksiat sampai nggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta, mati rokok hari. Subhanallah. Di akhir umurnya dia dapat hidayah, tobat, kemudian husnul khotimah. Akhir umurnya amalnya dia amalnya ahli surga. Masuk surga hadirin. Inilah gambaran. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, jangan membuat kita ini merasa nggak punya harapan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap ayo kita beramal hadirin. Itu adalah untuk memperkuat kemungkinan kita ini menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan amal ibadahnya kita selama ini membuat kita semakin dekat dengan surga, membuat kita semakin dekat dan berpotensi untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin.
bulan Sya'ban ini bulan ditentukannya takdir kan gitu ya. Makanya kalau bulan Sya'ban kita minta 3 kan. Tawasul dengan bacaan Yasin kita minta 3. Pertama minta panjang umur, kedua minta takdir yang baik, yang ketiga minta husnul khotimah hadirin. Ini ada kaitannya karena memang Sya'ban ini bulan ditentukannya takdir manusia. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin dengan 3 tawasul tadi itu, 3 permintaan tadi itu hadirin. Ini ada kaitannya semuanya. Jadi orang yang bid'ahkan, yang nyalah-nyalahkan, yang menyesat-nyesatkan Yasin 3 kali ketika malam nisfu Sya'ban, iya buka kitabnya durung khatam sih ya. Iya, buka kitabnya belum khatam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan Rejab dan Sya'bannya kita menjadi Rejab Sya'ban yang barokah, dan Allah panjangkan usia kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man inal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman